Halo pemirsa YouTube Denny Yuryandi, jumpa lagi bersama saya di channel yang keren, Denny Yuryandi Channel. Nah, ini kita cerita-cerita tentang sejarah ya. Ini adalah teknik of photography. Ini buku yang tebal tentang fotografi, diterbitkan oleh majalah yang sangat terkenal, majalah Life. Majalah Life sendiri adalah majalah hiburan yang didirikan pada waktu yang cukup lama ya, tahun 1883 sebagai majalah hiburan ringan. Isinya tadinya humor-humor, terus juga artikel-artikel dan juga foto-foto. Live juga memuat resensi singkat tentang film, teater, dan acara-acara budaya. Majalah Live ini sangat terkenal, bahkan mereka pernah dicetak atau didistribusikan ke seluruh dunia. Ini berbahasa Inggris ya, untuk jumlah yang sangat spektakuler, 13 juta lebih eksemplar mereka kirim, mereka cetak untuk pembacanya di seluruh dunia. Nah, kalau ini tentang majalah atau bukan cerita tentang fotografi ya, karena Live sendiri ini dahulu juga banyak berisi tentang foto-foto. Kalau ini adalah tentang teknik fotografi ya. Ini dulu karena masih kamera analog ya, belum digital seperti sekarang. Nggak semuanya pegang kamera, motret dan jadi. Dulu bisa jadi pengalaman saya sendiri ketika saya juga sekolah sinematografi, belum tentu orang motret jadi ya. Kadang-kadang gelap, kadang-kadang apa namanya overexpose, kadang-kadang underexpose dan lain-lain. Nah, ini mereka memberikan teknik tentang gimana memotret ya. Ini buku cukup lama ya, buku tua yang diterbitkan bahasa Inggris. Mereka tentang teknik-teknik fotografi yang memang sebetulnya bagi orang-orang yang senang manual ya, teknik fotografi ini sangat menarik ya. Mereka dulu juga tentang sekarang mereka kembangkan lagi tentang cuci cetak film. Pencuci dulu, kemudian ini filmnya masih film 35 mili ya. Sekarang juga lagi ngetren lagi hitam putih. Mereka ini cara cetak-cetaknya nih. Ada apa namanya? Pakai Enlarger. Enlarger itu alat untuk mengekspos film. Nah, ini bahan-bahannya waktu tahun 80-an orang masih memakai seperti ini, tahun 90-an masih, kemudian mulai masuk di dunia digital ya. Sekarang ini udah nggak dipakai lagi, meskipun sekarang anak-anak muda sekarang sangat tertarik menggunakan ini apa namanya alat cetak tradisional, bukan tradisional, analog ya, karena kadang-kadang gambarnya lebih spektakuler dibandingkan gambar digital. Nah, ini adalah foto-foto dari apa namanya buku yang tebal ini ya. Ini buku tentang tebal tentang teknik fotografi secara manual. Nah, inilah isinya cukup tebal ya, hampir 4 kilo. Ini adalah teknik fotografi dari majalah Life. Majalah Life sendiri karena juga waktunya cukup lama ya, sangat terkenal ketika dia mempunyai fotografer-fotografer yang ikut perang dalam Perang Dunia Kedua, dan begitu populernya sehingga majalah ini dipakai oleh Presiden Amerika Henry Truman, Perdana Menteri Inggris Winston Churchill, dan Jenderal MacArthur untuk memuat memoir mereka, karena mereka tahu nih majalah Life ini exposingnya sampai ke seluruh dunia dan dibaca banyak orang di seluruh dunia. Tadi saya bilang mereka punya 13 juta eksemplar ya, bukan ribu eksemplar di seluruh dunia. Jadi memang majalah ini sangat populer. Untuk kemudian 53 tahun kemudian karena ada masalah keuangan dan lain-lain, majalah Life diambil oleh grup Times, majalah Times ya. Nah, tapi mereka juga dalam Perang Dunia Kedua mereka banyak mengirim fotografer dan mereka menerbitkan buku yang kita bisa lihat seperti ini nih. Tapi menariknya jika Anda juga senang cerita-cerita pertempuran Perang Dunia Kedua, ini ada dua bahasa. Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, ini dia foto-foto ketika ini ditentang di kapal selam. Di kapal selam ini berbahasa Indonesia, perjalanan kapal selam Amerika atau itu melawan U-boat dari Inggris dan juga Jepang. Nah, ini bermacam-macam dan ini ada puluhan buku ini tentang Jepang, tentang Jepang ketika bertempur melawan Amerika dan setelah dibom. Nah, ini juga tentang apa namanya pilot-pilot yang terbang antara Burma dan India. Ini di tempat yang sangat berbahaya ya, mereka terbang, mereka membawa pasokan untuk tentara Inggris di wilayah India atau Burma di tengah-tengah hutan yang kemungkinan besar bisa jatuh karena cuaca buruk atau juga bisa tertembak musuh. Nah, ini tentang perang di India karena dulu
India punya brigade atau divisi India, itu dimiliki oleh tentara Inggris, ini topinya topi Inggris. Jadi ini berisi semua foto-foto apa namanya yang cukup banyak ya. Anda pasti senang membacanya. Ini ada kira-kira ada hampir 20 jilid ya, macam-macam. Ada perang di Eropa, perang di Amerika, ini perang Blitzkrieg, perang apa namanya Jerman ketika menduduki Polandia dan Eropa. Awal-awal apa namanya perang Jerman sebelum mereka menyerang Rusia. Ini bukunya cukup tebal lumayan. Nah, ini perang di Iwo Jima atau di Okinawa gitu. Jadi ini berbahasa Indonesia, Anda bisa beli dan milikinya. Kalau ini tentang Oke, kembali lagi ke majalah Time. Ini sekarang mereka terbitin Time Life Book ya. Jadi mereka menerbitkan sebuah perusahaan buku yang apa namanya menerbitkan dulu istilahnya harta karunnya mereka ya. Ini tentang fotografi, diterbitkan tahun 1981. Ini tentang memotret benda ya. Dalam arti memotret still life, memotret benda-benda. Nah, ini diterbitkan nih apa namanya tentang lensanya, tentang lightingnya, kamera and equipment. Ini kameranya masih kamera Minolta Nikon atau Olympus yang manual. Ini ada juga buku tentang special problem. Jadi kita memotret tentang kalau ada masalah-masalah di fotografi. Jadi ini juga cukup banyak. Ini dokumenter fotografi. Jadi mereka fotografi tentang yang dokumenter ya, dalam arti yang tidak direkayasa atau dibuat-buat seperti tadi foto iklan atau foto produk. Ini mereka keliling dunia ya, dan mereka memotret berbagai macam hal. Ini tentang light and film. Light ya, jadi film itu kan ada ASA 100, ASA 200, ASA 400, ASA 800, ASA 3200, pasti orang fotografer tahu, dan lightingnya juga. Jadi kalau sekarang orang memotret pakai digital, anak kecil juga pasti jadi ya. Kalau dulu belum tentu jadi. Misalnya kita memotret di panggung yang gelap ya, itu kita menggunakan ASA yang tinggi biar gambarnya terpakai, atau tempat yang gelap. Nah, ini tuh seperti ini. Nah, ini menggunakan ASA dan film karena ada pengaruhnya juga. Nah, ini tentang perang kemerdekaan di Amerika, Civil War 18-an ya. Jadi ini fotografi dengan alat-alatnya. Ini alat enlarger, alat cetak, dan lain-lain. Jadi alat ada underwater, kamera, ini foto pakai mikro dan lain-lain. Jadi ini buku sebetulnya jadi seorang Anda yang fotografi atau sekolah fotografi menarik nih untuk dimiliki. Ini kira-kira ada 10 atau 15 buah nih buku seperti ini dan bermacam-macam. Kembali lagi ke majalah Life ya, majalah Life kemudian seiring dengan zaman ya, meskipun dia udah terbit sejak 1883, kemudian dia mulai meredup ya, mungkin ya tadi ada teknologi apa namanya digital dan lain-lain ya, majalah ini mulai redup, dibeli Times kemudian juga mulai redup lagi. Kemudian majalah ini tutup ya, tapi ini kenang-kenangannya dari buku-buku ini. Nah, saya memiliki ini juga sangat menarik jika Anda koleksi ya, jika Anda pengamat militer, jika Anda seorang politikus, jika Anda seorang pembaca mengerti sejarah ya, buku ini sangat menarik. Nah, ini tentang partisan. Partisan itu adalah pasukan perlawanan di Yugoslavia zaman Nazi. Nah, ini ada orang-orang yang digantung ya, tuh penduduk secara di Nazi, tentara Jerman. Ini mereka sangat kejam kepada orang-orang partisan ya, orang Yugoslavia. Ini konflik yang sangat berat ya, karena juga dibantu oleh pertarungan etnik ya. Nah, ini Nazi di Yunani. Jadi ini sebetulnya foto-foto yang mungkin Anda belum pernah lihat di Google ya. Ini berbahasa Indonesia, Anda bisa baca. Ada hampir 200 halaman. 200 halaman dari foto-fotografer terkenal, foto-fotografer. Ya, ini pembebasan Roma nih. Ini tentara Amerika setelah membebaskan Roma. Ini orang-orang dibebaskan di Athena, karena di Athena juga ada pertempuran antara komunis dan sipil. Ini ada juga ilustrasi-ilustrasi menarik nih. Ini pertempuran-pertempuran mereka digambar oleh seniman-seniman. Ini menarik ya, lukisan-lukisannya sangat menarik. Ini orang-orang gerilyawan Yunani. Ini kita lihat pakaian-pakaiannya. Ini Tito sangat terkenal ya, karena dia adalah pemimpin dari perjuangan Yugoslavia. Dia berapa kali mau dibunuh sama Jerman, tapi dia lolos terus, dan dia jago nyamar ya, penyamar nih, samarannya Tito nih. Jadi ketika Yugoslavia diduduki Jerman, dia masih bisa pergi kemana-mana, termasuk ikut kongres
partai komunis di Rusia, di Moskow ya, atau di Soviet ya dulu Soviet. Nah, dia pergi kemana-mana dengan foto penyamarannya seperti ini, padahal negaranya dikepung oleh Jerman. Itulah. Ini macam-macam ceritanya. Saya kalau diceritain cukup panjang, cukup banyak. Anda bisa membaca sendiri atau mungkin bisa membeli produk ini. Oke, demikian dulu. Semoga Anda banyak mendapatkan informasi. Dan jika ada pertanyaan atau Anda tertarik, Anda bisa kasih komentar atau bisa hubungin saya di WhatsApp 0812 829 0932, atau kita juga punya Instagram ya. Kalau Anda mau lihat barang-barang vintage, barang-barang bersejarah, barang-barang yang menarik, Anda bisa menghubungi saya. Oke, terima kasih. Semoga Anda mendapat banyak manfaat, dan semoga Anda ini sebagai hiburan sejarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan tetap sehat selalu.